Halo guys, selamat datang kembali di channel Grill Motor dengan gue Sidik Sulistyo. Kali ini Sabtu pagi agak siang. Gue mau berangkat gawe sih, bukan satmorian. Jalan agak rame nih di sekitar rumah. Orang lawan arah tuh di mana-mana ada tuh di Jakarta. Mau di gang kecil, di gang gede, mau di jalan kecil, jalan gede, banyak banget. Harus sabar-sabar. Yes. Rame seperti biasa. Mungkin corona udah hilang kali ya, hilang dari ingatan maksudnya. Ini samping rumah sakit juga rame sini. Yes. Oh iya guys, kemarin tuh pas gue di postingan sebelumnya kan ngepost ganti ban aerox gue ini pakai ban yang lebih kecil, belakangnya dari standarnya kan 140, kemarin gue sempat upsize jadi 150 70 14. Terus gue kayaknya ukuran segitu di motor standar yang udah 3 tahun gak diservis ini kayak agak berat banget, jadi gue mau coba-coba. Katanya juga coba-coba atau gimana ya, eksperimen juga sih. Udah ada yang pernah pakai juga, jadi gue pakai ukuran sekarang dan belakang itu 120 per 80 14. Terus ban depannya pakai ukuran 100 per 80 14. Belakang Diablo Rosso Scooter, sorry. Depannya Maxxis Victra. Terus di postingan yang kemarin tuh ada yang komen, ada yang nanya, Om, itu speednya jadi lebih cepat gak di kayak intinya, ada perubahan gak di speedometer gitu. Gue jawab aja nggak ada, ya nggak ada, bukan nggak ada perubahan. Ada perubahan atau nggak ada perubahan gue nggak tahu, soalnya nggak ada displaynya cuy. Speedometer gue nih kayak gini nih tuh, lihat aja tuh, nggak ada tampilan apa-apanya, mati. Jadi nih ceritanya speedometer gue kayak gini banyak sih penyebabnya. Yang pertama mungkin karena motor gue sering parkir outdoor, jadi kehujanan, kepanasan. Nah terus pas waktu musim hujan lebat itu sempet tuh seharian motor di luar. Iya, seharian di luar hujanan. Terus ini kan gue ada tutup sama skotlet apa sih namanya ini. Nah di bagian sininya tuh dia ada yang ngeganjel, terus kayak ngebendung air, jadi airnya masuk dari celah-celah
celah-celah switch ini nih, switch yang buat ngatur modenya, masuk ke situ dan di dalamnya ada kayak kolam. Pas gue bongkar, sebenarnya di dalam speedometer ini ada lubang bisa buat ngebuang air sih, cuma gue nggak tahu kenapa itu lubang dari pabrikannya sana ditutup, mungkin biar kedap, biar gak ngembun atau gimana. Tapi itu jeleknya kalau ada air yang masuk, jadi dia bener-bener nampung di dalam, nggak keluar lagi. Akhirnya speedometer gua kerendam dan konslet, lampunya mati, speednya juga nggak keluar, dan fungsi-fungsi lainnya yang masih fungsi itu cuma meteran bensin, sensor sensor bensin, bukan sensor sih, indikator bensin itu cuma ya nggak kelihatan juga walaupun masih hidup. Terus sama indikator lampu jauh dekat itu masih hidup. Itu sih kalau cek engine belum pernah nyala, semoga sih nggak pernah nyala lagi. Emang ya semoga nggak pernah nyala gitu. Terus kalau layarnya tampilan ini hilang, mungkin gara-gara matahari ya, sering dijemur, jadi istilahnya apa ya, kebakar. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya, gue nggak bisa bahasa Inggris sih. Sunburn apa sih ya kebakar, intinya kebakar matahari gitulah. Jadi ini tampilannya hilang gini. Sebenarnya bisa, kalau cuma karena kebakar aja sih bisa dibenerin. Gue cari-cari referensi di Google, di grup, itu bisa diganti lapisan polarisnya, udah tampilannya angka-angkanya bakal keluar lagi. Nah masalahnya kalau speedometer gua ini dia udah mungkin emang udah konslet, jadi ya speednya juga nggak keluar, terus odometernya, trip meternya juga nggak jalan. Aduh, orang nyerobot aja. Jadi ya udah gue demin aja begini. Yang paling ampuh benerinnya sih diganti. Harganya gue lihat di aplikasi part Yamaha itu harganya 700.000, 690.000 sekian lah, buletin aja, anggap aja itu 700.000. Untuk tipe standar, tipe S sama aja harganya. Nggak ada cari ke sana, cuma duit gue aja belum nyampe, lagi krisis cuy. Gue sempet posting di di Facebook. Gue nyari yang cari door trap gitu, banyak nih yang nanyain, bang dijual gak? Wah, gue carinya barteran. Kalau dijual nanti stang gue bopong, gak ada speedometernya lagi. Sempet ada beberapa orang yang mau ngajak barteran tapi PHP doang. Udah gue japri, udah gue oke, udah nentuin fix tempatnya di mana kita tukeran speedometer, udah deal harganya. Waktu itu berapa, 300 atau ya 300. Orangnya betul-betul nggak datang, kampret deh. Ada juga yang nawarin juga buat oplos gitu, tapi lokasinya agak jauh di Tangerang sana, dan gue waktunya nggak ada masalahnya. Jadi saran dari gue buat lo yang pakai Aerox, terutama Aerox yang model pertama ya, bukan yang new. Kalau new gue belum tahu ininya penyakitnya apa. Kalau lu parkir di luar ruangan yang panas gitu, lu mending cari kain atau cari apa kayak buat nutupin speedometer lu ini biar nggak langsung terpapar sinar matahari. Soalnya
efeknya ya kayak gini nih, kayak speedometer gua. Tampilannya hilang sama sekali. Waktu pertama-tama cuma di tengah doang, cuma speednya waktu itu waktu sebelum mati ini ya dulu sih yang mulai polarisnya dulu yang rusak, kebakar dulu sebelum benar-benar konslet. Jadi jangan lu panas-panasin, udah intinya itu aja sih. Terus biar nggak kemasukan air, jangan dihujan-hujanin. Misal mau lu tutup lu lapisin sama skotlet, mending area tombol ini jangan dibikin mepet biar dia nggak ngebendung airnya, jadi nahan di switchnya ini. Mending sekalian switchnya lu tutup, jadi biar nggak jadi kayak bendungan air di switchnya. Walaupun airnya volumenya sedikit, tapi lama-lama kalau seharian kan lumayan masuk. Mungkin karena sering kepanasan kualitas karetnya menurun, jadi ya bocor gitu, masuk setetes lama-lama ya bakal penuh speedometer lu dalamnya. Solusinya kalau dari gue sih, kalau misal kebakar aja banyak sih, lu bisa masuk ke grup-grup atau lu cari di marketplace atau apa yang jasa repair speedometer. Mereka biasanya, gue kurang tahu tarif pasnya, mungkin sekitar, gue pernah dichat juga, ngechat sih, kalau misal ganti polaris aja tuh ongkosnya sekitar 150 sampai 200 ribu. Ya, lapisan polarisnya sih kalau di online itu beli nggak mahal-mahal banget, cuma puluhan ribu, 10 ribu atau 15 ribu atau 20 ribu gitu. Cuma masalahnya alatnya itu sama ya, ilmu bongkar pasangnya itu yang mahal. Itu kita butuh special tools buat bongkar ini pastinya, kayak solder yang kecil, terus yang buat ngangkat timahnya, dan itu butuh keahlian khusus menurut gue sih. Itu yang bikin mahal ongkos bongkar pasangnya di situ, kayak servis handphone aja. Pondok Indah, gue kalau lewat sini inget Bogor. Soalnya kalau Bogor selalu lewat sini. Pondok Indah, Lebak Bulus sana, lewat Pamulang sampai Bogor. Ini kecelakaan. Ingat mantan cuy kalau lewat sini gue. Suwe mantan gebetan. Ya ampun, semoga istri gue gak dengerin. Ke Bogor, ke puncak kenikmatan. Wah, suwe. Merah. Yaudah guys, sekian dulu video dari gua. Ngomongin apa sih kita tadi? Ngomongin gak jelas gitu ya. Ya, aduh, orang lagi. Video ngomong ngalor ngidul gua gak jelas. Ngomongin speedometer. Terabas terus. Sabar. Gas nih. Ya, penutupannya jadi tertunda. Ya, sekian ya guys video dari gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau suka silahkan di like, di share, atau di subscribe channel gue, biar gue rajin bikin video lagi. Semoga sharing gue bermanfaat buat lo semua. See you, bye bye.
notice my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.